Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Chatter yang dirilis pada tahun 2015. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Nate yang sedang melapor ke NSA atau yang lebih dikenal sebagai Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat jika putrinya yang bernama Caroline menghilang secara misterius setelah melakukan video call bersama dengan Nate. Sebelum Caroline menghilang, Nate selaku ayahnya sengaja merekam aktivitas mereka setiap kali melakukan video call. Rekaman tersebut langsung Nate tunjukkan pada seorang pria bernama Carlos yang merupakan petinggi NSA. Carlos bersama asistennya bernama Megan mulai menonton rekaman detik-detik menghilangnya Caroline. Dari rekaman tersebut, Nate sedang melakukan video call dengan Caroline dikarenakan mereka tinggal di tempat yang berjauhan. Kemudian Nate pun sempat mendengar suara keras dari lantai atas rumahnya. Nate pun izin sebentar untuk mengecek ke lantai atas. Sesaat setelah Nate pergi, sesuatu yang mengejutkan pun mulai terjadi, di mana ada sosok bayang hitam di rumah Nate yang mulai mendekati kamera. Lalu tiba-tiba saja bayangan tersebut berpindah ke rumah Caroline dan sosok tak terlihat itu langsung membawa Caroline ke suatu tempat. Semenjak saat itu, Caroline pun dinyatakan menghilang secara misterius. Setelah menonton rekaman itu, Carlos merasa tidak yakin untuk menangani kasus seperti ini dikarenakan penculiknya yang merupakan sosok makhluk tak semata. Nate memberitahu Carlos bahwa kasus penculikan ini tidak hanya terjadi pada putrinya saja, melainkan ada banyak orang yang menghilang secara misterius ketika melakukan video call. Nate pun mencoba memohon pada Carlos untuk membantu mencari putrinya yang menghilang. Oleh karena itu, Carlos pun menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Martin untuk mencari tahu penyebab hilangnya Caroline setelah melakukan video call. Carlos memberitahu Martin jika Caroline diduga menghilang setelah diculik oleh makhluk tak semata. Martin yang bekerja di bagian sistem keamanan jaringan negara USA mulai mencatat IP address orang-orang yang sering melakukan video call. Sampai pada akhirnya Martin tertarik pada video call yang dilakukan oleh sepasang suami istri bernama David Cole dan Laura Cole. Martin tertarik pada video call tersebut karena si Laura memperlihatkan tontonan yang sangat-sangat menarik bagi Martin. David dan Laura ini merupakan sepasang suami istri yang tinggal berjauhan dikarenakan pekerjaan David yang mengharuskannya tinggal di daerah yang jauh dari Laura. David pun menyewa sebuah rumah yang dimiliki oleh mantan kekasihnya yang bernama Alex. David pun memperkenalkan Alex pada Laura melalui video call tersebut. David pun langsung mematikan video call itu karena dirinya ingin mengangkat barang-barang yang masih berada di luar rumah. Sementara itu, Martin pun merasa tertarik untuk memantau video call yang dilakukan oleh David dan Laura. Keesokan paginya, Martin kembali memantau aktivitas video call yang dilakukan oleh David dan Laura. David memberitahu Laura bahwa ketika David membersihkan ruang bawah tanah rumahnya, David menemukan sebuah boneka menyeramkan yang berada di bawah sana. Good. So, quick tour. Huh? How about... Kemudian Laura pun dibuat terkejut setelah Laura melihat ada bayangan anak kecil dari lantai atas. Laura pun mulai memberitahukan David tentang penglihatannya tersebut. Namun David tidak percaya dengan perkataan Laura dan malah menganggap itu hanyalah lelucon semata. Tiba-tiba listrik di rumah David mendadak padam dengan sendirinya sehingga mengharuskan David untuk menghidupkan saklar listriknya kembali. Tak lama kemudian, salah satu teman Laura bernama Jenna datang menghampiri Laura. Lalu Jenna mengajak Laura pergi ke ruangan bos mereka yang bernama Charles dikarenakan mereka yang sebentar lagi akan melakukan rapat. Ternyata Laura melakukan video call tersebut di kantornya. Setiap hari mereka berdua pun melakukan video call. Bahkan ketika David sudah tidur pun, mereka masih melakukan video call. Di saat Laura sedang lembur di kantornya, ia melihat ada sesuatu yang bergerak di belakang David. Suasana mencekam itu juga dirasakan oleh Martin yang masih memantau aktivitas mereka. Keesokan paginya, David pun bercerita pada Laura bahwa dirinya tadi malam mendengar suara anak kecil menangis. Tak bisa lama, Alex pun menelpon David untuk mengecek keadaan David setelah pindah ke rumah itu. Kebetulan Alex menelpon, David pun bertanya pada Alex apakah tetangga sekitar ada yang memiliki anak kecil atau tidak. Karena tadi malam David sempat mendengar suara anak kecil menangis. Alex menjelaskan jika di lingkungan rumah David sama sekali tidak ada anak kecil. Alex berpikir positif bahwa kemungkinan besar itu adalah suara TV tetangga yang masih hidup di malam hari. David kemudian pamit pada Laura karena dirinya akan mengikuti rapat membahas tentang proyek sebuah film. Hey, I like those pajamas, but I didn't know that they...
Setelah selesai rapat, David kembali dihubungi oleh bosnya yang bernama Bob untuk membahas tentang proyek film yang akan mereka buat nanti. Tapi sebelum itu, Bob menyuruh David untuk membuat sebuah trailer singkat dengan memiliki konsep yang menarik. Malam itu juga, David pun mulai memikirkan konsep trailer yang menarik. Thanks. Okay, thank you. Sementara itu, Laura yang sedang berada di rumah tiba-tiba mendapatkan telepon dari bosnya yang bernama Charles. Charles ternyata memiliki ketertarikan pada Laura meskipun Laura telah bersuami. Entah apa yang ada di pikirannya, Charles malah memaksa Laura untuk berpisah saja dengan David. Tentu hal itu ditolak oleh Laura dikarenakan dirinya yang sangat mencintai David. Merasa sangat kesal dengan perkataan dari Charles, Laura pun langsung mematikan telepon tersebut. This conversation with you. Why? I have a dinner meeting, Charles. I have to go. No, wait, don't hang up. Setelah itu, Charles pun mendapat gangguan-gangguan dari makhluk halus dan tiba-tiba saja Charles melakukan bunuh diri dengan cara menusuk kepalanya berkali-kali menggunakan ujung pulpen. Setelah membuat konsep film itu semalaman, David pun langsung mengirimkan file yang berisi ide atau konsep yang sudah ia pikirkan matang-matang melalui email Bob. Namun Bob mengaku bahwa dirinya tidak mendapatkan email dari David. Ketika David mengecek filenya di laptop, anehnya file tersebut menghilang secara misterius dari laptopnya. Dengan terpaksa, David harus menulis kembali ide atau konsepnya. Selagi Bob menunggu hasil dari David, David pun menelpon Laura. Di sana, David pun merasa sangat bingung kenapa file yang berisi ide cerita maupun konsep yang ia buat semalaman tiba-tiba saja menghilang. David pun meminta izin pada Laura untuk mematikan telepon dikarenakan dirinya yang harus fokus menyusun sebuah konsep untuk filmnya nanti. David pun berjanji akan menelpon Laura pada malam harinya. Ketika David menelpon Laura, tiba-tiba saja yang mengangkat telepon tersebut adalah Alex. Alex pun mulai memamerkan lekukan tubuhnya pada David. Lalu David mendadak terbangun dari tidurnya dan ternyata video callnya bersama dengan Alex hanyalah sebuah mimpi. Keesokan paginya, David kembali menelpon Laura. David pun mulai menceritakan pada Laura tentang kejanggalan pada rumah yang ia tempati. Terkadang barang-barang yang dimiliki oleh David sering berpindah-pindah dengan sendirinya. Barang-barang yang berpindah dengan sendirinya tentu membuat David kesulitan mencari barang-barang yang diperlukan. Seperti HP yang ditaruh di dekat mejanya tiba-tiba saja berpindah tempat sendiri dan masih banyak barang lainnya yang juga berpindah-pindah. Hal itu pun membuatnya menjadi sangat stres hingga membuatnya gampang marah. Bahkan David tanpa sengaja memarahi Laura yang tidak tahu apa-apa. David merasa sangat stres dikarenakan konsep filmnya yang belum selesai sampai sekarang. Ketika sedang video call, Laura sempat melihat ada seorang wanita yang lewat di belakang David. David pun menjadi tambah marah pada Laura dikarenakan ia terus-terusan membuat lelucon di saat yang tidak tepat. You saw something like I should leave? Pada akhirnya David pun mematikan video call tersebut. Esoknya mereka kembali video call, tapi di sini terlihat Laura sangat marah pada David dikarenakan Laura curiga jika David berselingkuh di belakangnya. Kemarin ia sempat melihat sosok wanita yang lewat dan dia bertanya siapa wanita tersebut. David yang tidak tahu apa-apa langsung memberitahu Laura jika dirinya hanya sendirian di rumah. David pun segera meminta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Setelah itu, David mematikan video call itu dikarenakan dirinya yang harus pergi ke tempat Bob. Tak terasa malam pun tiba, David kembali menghubungi Laura. Di sana, David pun berkata bahwa dirinya sempat berbincang dengan tetangganya yang bernama Nyonya Rosales. Rosales memberitahu David kalau tempat tinggal David bisa dikatakan angker karena dahulu pernah terjadi sebuah insiden di mana ada seorang anak kecil bernama Anna yang meninggal di tempat tersebut. Itulah salah satu alasan di ruang bawah tanah rumah David terdapat boneka menyeramkan. Awalnya Laura menyuruh David untuk pindah rumah saja, tapi karena David sudah membayar uang sewa selama 6 bulan pada Alex, membuat David pun menjadi ragu untuk pindah rumah. Jika dia pindah sekarang, maka ia akan menghabiskan uang lagi untuk menyewa rumah atau apartemen. You're not gonna move in with me now? You gonna stay in London? Sementara itu, Martin pun merasa sangat bosan dengan perbincangan mereka. Karena tak ada hal yang menarik lagi, Martin segera pulang ke rumah karena jam kerjanya telah berakhir. Ia akan melanjutkan aktivitasnya memantau David pada keesokan harinya. Keesokan harinya, David memberitahu Laura tentang mimpi buruk yang dialaminya tadi malam. David melihat dalam mimpinya tentang Laura yang berselingkuh dengan Charles di belakangnya. Namun Laura mengatakan jika dia tidak pernah berselingkuh dengan bosnya sendiri. Kemudian mimpi David yang kedua adalah ia mendengar suara keras dari arah ruang bawah tanah dan ketika dicek tidak ada seseorang di bawah sana. Laura kemudian menyuruh David untuk pindah rumah dan mencoba berbicara pada Alex untuk mengembalikan uang sewa rumah tersebut. Lalu Laura menyuruh David untuk menelpon salah satu teman dekat David yang bernama Ted untuk meminta saran. Sweetheart? Bye.
David pun mulai menceritakan semuanya pada Ted mengenai aktivitas paranormal yang terjadi di rumahnya. David pun meminta saran pada Ted apa yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa pindah begitu saja mengingat uang sewa selama 6 bulan sudah ia bayar pada Alex. Ted pun menyarankan David untuk menunggu saja dan jika gangguan itu semakin parah, maka Ted menyuruh David untuk segera keluar dari rumah tersebut. Lalu keesokan harinya David mulai menelpon Laura dan Ted, namun anehnya David tidak ada di depan kamera. Hi, sweetie. Hello? Lalu Ted pun pergi ke lantai atas untuk mengambil cemilan. Tapi tiba-tiba saja ada sosok yang tidak terlihat mulai mendorong Ted hingga membuat Ted jatuh dari tangga. Ted pun segera dibawa ke rumah sakit oleh istrinya dan ketika dicek, Ted pun mengalami patah tulang sehingga Ted pun tidak bisa berjalan dan harus dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu. Malam harinya David pun memberitahu Laura tentang Ted yang jatuh dari tangga. Tak bisa lama, Bob pun menelpon David dan menyuruh David untuk segera mengirim konsep proyek film yang rencananya akan mereka buat. David pun mengaku bahwa dirinya sudah mengirim file itu melalui email, tapi entah kenapa file itu tidak bisa terkirim. Bob pun merasa marah pada David karena ia tidak becus dalam bekerja. Bob pun tidak mau tahu, ia harus mendapatkan konsep itu secepatnya. Bob pun memberikan waktu pada David selama beberapa hari lagi untuk menyelesaikan konsep tersebut. Lalu David kembali menelpon Laura dan mengatakan pada Laura jika rumah yang ia sewa memang sangat aneh. David sudah menyelesaikan konsep proyek film tersebut, tapi entah kenapa file itu tidak bisa dikirim ke email Bob. Hal itu pun membuat David menjadi sangat stres karena jika ia tidak mengirimkan konsep itu pada Bob, maka bisa saja David akan dipecat dari pekerjaannya. Di video call itu, Laura memberitahu David bahwa tadi malam ia sempat mendengar suara-suara aneh di sekitar rumahnya. Sepertinya suara-suara yang tadinya berasal dari rumah David sekarang berpindah ke rumah Laura. David yang merasa khawatir dengan keadaan Laura menyuruh Laura untuk menginap saja di rumah teman Laura yaitu Jenna. Keesokan paginya David pun menelpon Bob. Bob pun merasa sangat senang dengan telepon itu dan ia mengira jika David akan mengirimkan konsep filmnya yang telah ia buat. Tapi ternyata David tidak ada di depan kamera. Di saat yang sama Bob pun mengalami kecelakaan parah dan telepon itu mendadak mati dengan sendirinya. Malam harinya David memberikan kabar pada Laura jika Bob mengalami kecelakaan dan saat ini ia tidak mengetahui kabar lebih lanjut mengenai Bob. David pun curiga pada hantu yang berkeliaran di rumahnya yang menjadi penyebab Bob kecelakaan, serta hantu itu juga menjadi penyebab Ted jatuh dari tangga. Bukannya bersedih atas insiden-insiden tersebut, Laura malah menceritakan hal yang mengerikan di mana Laura sangat senang bermain dengan makhluk tak kasat mata. Bahkan Laura juga menunjukkan rekaman saat dirinya bermain dengan makhluk halus. Martin dan juga David pun seketika terkejut setelah melihat hal tersebut. David pun menjadi marah setelah melihat tingkah Laura yang mendadak menjadi aneh. Tiba-tiba Laura pergi meninggalkan David begitu saja. Keesokan paginya David menelpon Alex dan ia berencana untuk pindah dari rumah tersebut. David menyadari jika gangguan-gangguan makhluk halus di rumah ini semakin hari semakin parah. David juga meminta pada Alex untuk mengembalikan uang sewa yang sudah ia bayar. Tentu hal itu ditolak oleh Alex karena tidak sesuai dengan perjanjian. David yang merasa kesal langsung mematikan telepon tersebut. Sore harinya Laura menelpon David dan ketika diangkat, David tidak melihat kehadiran dari Laura. Berkali-kali David memanggil nama Laura tapi Laura tak kunjung terlihat. David yang semakin khawatir dengan keadaan dari Laura mulai menelpon polisi dan menyuruh polisi untuk mengecek keadaan dari Laura. Ternyata Laura dalam keadaan yang baik-baik saja dan dia sedang berada di kamar. Akibat panggilan polisi yang dilakukan oleh David membuat Laura pun jadi marah besar. Lalu terjadilah pertengkaran hebat di antara mereka berdua. Called your apartment, the computer answered, and you weren't even there. No, I don't. You know why? Because I don't live there anymore, and I don't. Lalu malam harinya Laura mendapat telepon dari David dan ketika diangkat Laura melihat David yang sedang berselingkuh dengan Alex. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi buruk yang dialami oleh Laura. Laura kemudian meminta maaf pada David atas apa yang telah terjadi. Di sini Laura pun mengerti apa yang telah terjadi pada mereka, bahwa kemungkinan hantu Anna ingin memisahkan mereka berdua dengan mengganggu mereka tanpa henti. David pun menjadi bingung jika memang hantu Anna ingin memisahkan mereka, tapi kenapa Bob dan Ted juga menjadi imbasnya. Pada tengah malam, Ted menelpon David untuk memberitahukannya sesuatu yang sangat penting. Ted memberitahu David jika dirinya menerima email dari sosok misterius, di mana isi email tersebut memberitahunya jika Alex pernah tinggal di rumah yang ditempati oleh David saat ini. Alex ini ternyata dulunya memiliki seorang anak bernama Anna yang lahir pada tahun 2000. Pada tahun itu, Alex dan David masih menjalin hubungan asmara. Ted menjadi curiga jika Anna merupakan anak dari Alex dan David.
David memberitahu Ted jika dirinya memang pernah melakukan mantap-mantap dengan Alex, tapi dirinya sudah menggunakan pengaman. Ted kemudian menjelaskan bahwa mungkin saja Alex hamil tanpa diketahui oleh David, sebelum akhirnya David pun meminta pisah dengan Alex. Setelah pisah, David pun tidak menyadari jika Alex sedang mengandung anak darinya. Setelah anak Alex lahir, Alex pun memberinya nama Anna. Namun Anna ditemukan meninggal secara misterius di kediamannya 7 tahun setelahnya. Mungkin itulah salah satu alasan kenapa hantu Anna sangat suka mengganggu kehidupan David dengan Laura, karena hantu Anna menginginkan mereka untuk berpisah. Hantu Anna ingin David kembali ke pelukan Alex. Tak ingin David kenapa-napa, Ted pun menyuruh David untuk keluar dari rumah itu secepatnya dan mencari penginapan baru agar David berhenti diteror oleh hantu Anna. Lalu tiba-tiba saja Ted mengalami serangan jantung dan telepon pun akhirnya terputus. David pun langsung menghubungi Laura dan memberitahu kabar jika Ted terkena serangan jantung. Laura pun seketika bersedih karena tadi pagi ia sempat teleponan dengan Ted yang masih dalam keadaan baik-baik saja. Mengetahui jika Laura sempat menelpon Ted tadi pagi membuat David pun menjadi marah. David sangat takut jika Ted menceritakan segalanya tentang Anna yang merupakan anaknya dengan Alex. Terjadilah sedikit pertengkaran di antara mereka. Pertengkaran itu seketika terhenti setelah David melihat Alex yang bertingkah sangat aneh berada di belakangnya. Tiba-tiba David langsung menyuruh Laura untuk segera keluar dari rumahnya karena hantu Anna saat ini berada di rumah Laura dan ingin membunuh Laura saat itu juga. Martin yang saat itu sedang memantau aktivitas mereka dengan segera menelpon kantor polisi dan menyuruh polisi untuk mengecek keadaan dari David dan Laura yang sedang diserang oleh Alex dan hantu Anna. Tidak diketahui bagaimana nasib dari Laura dan juga David, namun tiba-tiba saja Martin yang sedang bekerja mendapat telepon dari sosok misterius dan ketika diangkat ternyata memperlihatkan ruang bawah tanah rumah Alex yang berisi boneka. Dapat disimpulkan bahwa sekarang Anna akan meneror Martin dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.